Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Terakhir kita membahas tentang la tusyaddur rihal. Hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana di dalam bahasa ya, dilihat dari segi bahasanya, kemudian di situ ada hanya 3 wajah saja yang dimana itu bisa dibenarkan, itu yang dimaksud sabda Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir kita menyatakan bahwasanya arti daripada la tusyaddur rihal itu la tusyaddur rihal ila masjid illa ila thalathati masajid. Sesungguhnya tidak diperkenankan untuk musafir ke masjid kecuali ke 3 masjid saja. Ini yang dihasilkan daripada pembacaan yang kemarin sudah kita baca dari sisi bahasanya, kemudian dari sisi masuk secara logika atau tidak, dan juga dilihat daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Karena sabda Nabi Muhammad SAW itu pasti tidak berbenturan dengan bahasa Arab. Karena Nabi Muhammad SAW lisannya itu lisan yang paling fasih, sehingga pasti beliau itu sesuai dengan nahwunya, sesuai dengan tasrifnya. Sehingga makna yang paling benar adalah la tusyaddur rihal ila masjidin. Ya, tidak bisa atau tidak diperkenankan seseorang musafir untuk ke 1 masjid kecuali ke 3 masjid ini saja. Di samping itu juga ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu di riwayat yang lain ini menyatakan bahwasanya la tusyaddu rihal ila masjidin. Ya. Jadi ada riwayat yang lain yang meskipun dhaif tapi itu bisa menguatkan makna daripada hadis ini. Ya. Seperti yang disebutkan di sini, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man zara qabri wajabat lahu syafaati. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa yang mengunjungi kuburku atau berziarah kepada kuburku, wajabat lahu syafaati, maka dia pasti mendapatkan syafaatku. Nah, ini hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga hadis ini meskipun dhaif, tapi kalau seandainya dikuatkan ya, untuk memperkuat, maka la tusyaddur rihal ini cocoknya la tusyaddur rihal ila masjidin illa ila thalathati masajid. Sesungguhnya tidak diperkenankan seseorang itu untuk musafir ke 1 masjid kecuali ke 3 masjid. Karena apa? Karena kemarin sudah kita jelaskan masjid ini semuanya setara, satu sama yang lain itu sama. Seorang misalkan niat i'tikaf di Masjid Segaf sama niat i'tikaf di Masjid Riyadh itu sama. Satu dunia ini, satu masjidnya itu semuanya apa? Sama. Kecuali 3 masjid ini.
Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, sama Masjidil Haram. Sehingga Nabi Muhammad SAW ingin menunjukkan keagungan 3 masjid ini, sehingga tidak pantas seseorang itu untuk menempuh safar untuk menuju ke masjid kecuali ketika masjid ini saja. Jadi kalau seandainya seorang itu mau rehlah menuju ke masjid-masjid yang lagi viral misalkan, masjid-masjid yang besar, maka itu sama saja. Ya, masjid yang kecil sama masjid yang besar, misalkan Masjid Istiqlal, sama masjid di kampung yang kecil, itu kita niat i'tikaf, pahalanya juga sama, tidak ada bedanya. Kecuali ketiga masjid ini. Di sini Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk ke masjid dan ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Hadis dhaif ini menguatkan daripada makna hadis yang la tusyaddur rihal. Kemudian disebutkan di sini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja'ani zairan la ya'lam lahu hajah illa ziyarati kana haqqan alayya an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, barang siapa yang mendatangiku, berkunjung kepadaku, ziarah kepadaku, dan dia itu tidak memiliki hajat kecuali hanya berkunjung kepadaku, maka haqqan alayya, wajib atasku, an akuna lahu syafi'an, aku akan wajib atasku untuk menjadi pemberi syafaatnya nanti di hari kiamat. Ya, Nabi mengatakan barang siapa yang berkunjung, barang siapa yang berziarah ke kuburku, dia tidak punya hajat kecuali kepingin ziarah kepada kuburku saja, maka saya pasti akan menjadikan dia itu apa? Saya akan memberikan dia syafaat nanti di hari kiamat. Aku wajib jadi pemberi syafaatnya nanti di hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang itu niatnya mau haji misalkan, niatkan hanya apa? Berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, niat dari awalnya saya ingin kunjungi Nabi Muhammad SAW. Karena kalau bukan karena Nabi ya kita tidak tahu haji. Kalau bukan karena Nabi kita tidak tahu tawaf. Karena bukan karena Nabi kita tidak tahu sa'i. Jadi niatnya utamanya apa? Saya ingin berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW sambil umrah, sambil ziarah, sambil yang lain. Akan tapi jadi tujuan utamanya adalah berkunjung ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man hajja fazara qabri fi mamati kana kaman zarani fi hayati. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang pergi haji fazara qabri, kemudian dia mengunjungi kuburku, fi mamati, ketika aku sudah meninggal, kana, maka amal tersebut kaman, sama seperti seorang yang menziarahiku, kaman zarani fi hayati, ketika aku hidup. Barang siapa yang haji kemudian dia berziarah ke kuburku ketika aku sudah meninggal, maka itu sama seperti seorang yang berkunjung kepadaku ketika aku hidup. Artinya apa? Kita mengunjungi Nabi di Madinah sekarang ini sama seperti sahabat di zaman Nabi mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Karena ya kita sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW hidup di dalam kuburnya. Kita sebagai orang Muslim yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu hidup. Sehingga ketika kita itu datang ke kubur Nabi Muhammad SAW, maka hakikatnya itu apa? Ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya ziarah Nabi Muhammad SAW. Maka banyak sebagian orang itu kalau seandainya dia itu mau ziarah ke Nabi Muhammad SAW, maka mereka itu tidak mengatakan saya ingin ziarah ke kubur Nabi, tidak. Mereka mengatakan saya kepingin mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Tidak mengatakan kubur. Saya ingin mendatangi Nabi Muhammad SAW. Saya ingin sowan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan datang kepada kubur Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ya Nabi itu ketika beliau hidup atau ketika beliau mati, itu sama-sama beliau itu tetap dalam keadaan apa? Mengetahui siapa yang berkunjung kepadanya, mengetahui siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dan mengetahui siapa yang bersalawat
mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sama saja ketika seorang itu berkunjung kepada Nabi di kubur Nabi atau ketika langsung berziarah Nabi Muhammad SAW seperti para sahabat yang langsung berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW. Di riwayat yang lain, walhasil anna ahadits az-ziyarah laha turuqun katsiratun yuqawi ba'daha ba'dhan. Sehingga kesimpulannya hadis ziarah Nabi Muhammad SAW ini memiliki banyak jalur periwayatan yang mana satu sama yang lainnya itu menguatkan yang lain. Ya, jadi meskipun hadisnya itu dhaif, akan tapi apa? Satu sama yang lain itu menguatkan satu sama yang lain, saling menguatkan. Ya. Kama naqalau al-Manawi fil Hafidz adz-Dzahabi fi Faidil Qadir, sebagaimana yang telah dinukil daripada Al-Manawi daripada Hafidz adz-Dzahabi di dalam kitab Faidul Qadir. Khususan wa anna ba'dal ulama sahaha au naqala tasihha kasubki. Terlebih lagi banyak juga hadis-hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama seperti Imam Subki. Imam Subki juga apa? Beliau menukil kesahihannya. Wa Ibnu Sakan, begitu juga Ibnu Sakan, wal Iraqi, wal Qadhi Iyad fi Syifa, itu juga meriwayatkan akan kesahihannya. Wal Mala' 'alal Qari syarihi, wal Khufaji kadzalika fi Nasim Riyad, ya. Wal Mala' itu juga termasuk yang mensahihkan, wal Khufaji begitu juga di dalam kitab Nasim Riyad. Wa kulluhum min hufadzil hadits wa a'immatil muslimin wa a'immatil mu'tamidin, dan semuanya ini adalah pakar hadis dan juga para ulama yang kita itu bisa berpegang teguh kepadanya. Intinya bukan ulama yang abal-abal, ini ulama yang kita bisa pegang ucapannya. Mereka juga ahli hadis, mereka juga para penghafal hadis. Wa yakfi anna al-a'immatal arba'ah radhiyallahu anhum wa ghairuhum min fuhulil ulama wa arkanid din qalu bi masyru'iyyati ziyaratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan, dan cukup bagi kita bahwasanya 4 mazhab daripada para ulama, para rijal yang mereka itu jadi pondasinya agama, mereka ini semuanya bersepakat bahwasanya disunnahkan untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. 4 madhab daripada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, itu semuanya bersepakat untuk disyariatkannya ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Sehingga semestinya tidak jadi permasalahan. Ya, karena semuanya imam sepakat disyariatkan. Kamana qala anhum ashabuhu fi kutubi fiqhihim al-mu'tamadah. Sebagaimana para 4 madhab ini punya murid, dan mereka murid ini menukil daripada 4 madhab yang menunjukkan akan disyariatkannya ziarah Nabi, dan itu ditulis di kitab-kitab mereka, kitab-kitab yang bisa jadi rujukan. Ya, di madhab Hanafi ada di kitabnya fikihnya tentang ziarah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di kitab Maliki, begitu juga di kitab Syafi'i, begitu juga di kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Para muridnya itu menukil daripada 4 madhab ini akan disyariatkannya ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Wa hadza kafin minhum fi tasih haditsil az-ziyarah wa qabuliha. Ya, semestinya ini sebagai apa? Ini sudah cukup sebagai bukti bahwasanya mereka ini juga ngambil daripada hadis-hadis yang tadi disebutkan. Ya, kalau 4 madhab saja mereka itu ngambil daripada hadis tersebut, maka semestinya sudah tidak ada masalah karena mereka ngambil daripada hadis tersebut dan menerima daripada hadis-hadis tersebut. Ya. Li'annal hadits adh-dhaif yata'ayyadu bil amali wal fatwa kama huwa ma'ruf min qawaidil usuliyyin wal muhadditsin. Karena kalau seandainya hadisnya itu dhaif, kemudian riwayatnya banyak, kemudian banyak para ulama yang mengamalkannya, kemudian mereka itu bersepakat, maka itu bisa menjadi apa? Tolak ukur sebagai apa? Sebagai dasar diperbolehkannya suatu
kegiatan ya seperti ziarah kubur ini. Para ulama mereka itu berziarah kubur, mereka juga berfatwa dibolehkannya ziarah kubur. Di kitab-kitab mereka itu juga disebutkan bahwasanya boleh untuk ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Maka itu sudah sebagai apa? Sudah cukup sebagai pegangan kita. Ya, jadi kalau seandainya ada orang-orang yang mengatakan ini hadisnya tidak diperbolehkan untuk berkunjung ke masjid kecuali ketiga masjid, berarti kita tidak boleh berkunjung kepada ziarah Nabi Muhammad atau berkunjung pada kubur Nabi Muhammad SAW, maka sebagai orang awam kita cukup mengatakan bahwasanya ziarah Nabi Muhammad SAW itu diperbolehkan oleh 4 madhab. Begitu juga para imam itu mereka mengamalkannya, itu semuanya mereka berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu cukup sebagai dasar kita. Itu kalau orang awam cukup katakan demikian saja. Tapi kalau seandainya nanti kalau misalkan debat itu kan panjang. Kalau debat itu mestinya pakai hadis ini panjang. Cukup kita mengatakan bahwasanya 4 madhab memperbolehkan, udah selesai. Kalau 4 madhab memperbolehkan maka kita tidak perlu repot-repot mencari daripada dalil. Meskipun ada dalilnya semua yang seperti yang tadi kita baca. Ziyaratul qabri hiya ziyaratul masjid fi i'tibar Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengambil daripada pendapatnya Syekh Ibn Taimiyah. Karena banyak yang melarang itu daripada pengikutnya Ibn Taimiyah. Maka Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan bahwasanya Ibn Taimiyah ini mengatakan bahwasanya ziarah kubur itu sama seperti ziarah Masjid Nabawi. Sama. Ziarah kubur Nabi itu menurut Syekh Ibn Taimiyah itu ziarah Masjid Nabawi. Karena kubur Nabi ada di Masjid Nabawi. Jadi jangan sampai salah paham. Ya, ada orang yang haji umroh ke Masjid Nabawi tapi tidak ziarah. Nah ini beliau mengatakan ini loh Imam Ibn Taimiyah yang para pengikutnya itu mengatakan tidak boleh ziarah kubur Nabi. Coba lihat bagaimana Ibn Taimiyah ini berpendapat. Beliau berpendapat ziarah kubur itu sama seperti ziarah Masjidil Nabawi. Berarti diperbolehkan juga, sama saja. Li Syekh Ibn Taimiyah ra'yun nafisun ja'a dhimnu kalamihi ala ziyarah. Faba'da an takallama ala bad'iyyati syaddir rihal lil qabri nabi al-Muhammadi wahdahu dunal masjid raja'a faqala. Ya. Syekh Ibn Taimiyah itu beliau memiliki pendapat yang bagus. Ya. Tentang kaitannya dengan ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau itu berbicara tentang tidak diperbolehkannya untuk berkunjung ke masjid kecuali ketiga masjid ini, atau beliau juga melarang untuk seseorang itu berangkat ke kubur Nabi saja tanpa ziarah masjid. Nah ini, nah Syekh Ibn Taimiyah ini ngelarangnya apa? Kalau seandainya seseorang itu hanya niatnya mengunjungi kuburan Nabi, tidak mengunjungi masjid. Ya. Setelah itu, ya, beliau itu langsung memberikan apa? Ucapannya. Wa hadzal mu'tarid wa amthalu ja'alu safar ila qabril anbiya naw'an minal qurbah. Thumma lamma ra'aw ma dzakara ulama min istihbab ziyarati qabri nabiyina dhannu anna sa'iral qubur yusafiru ilaiha kama yusafir ilaihi fadhallu min wujuh. Ya. Imam Ibn Taimiyah ini beliau di dalam ucapannya ini beliau mengatakan bahwasanya ada orang-orang yang mereka itu mengira bahwasanya ketika mereka itu safar ke ziarah kuburnya para anbiya, mereka itu menganggap itu sebagai apa? Ibadah. Ya. Kemudian mereka juga ngelihat sebagian daripada para ulama mereka itu mensunnahkan ziarah kubur Nabi Muhammad SAW sehingga mereka itu akhirnya berangkat untuk ke kubur Nabi Muhammad SAW tanpa ke masjid. Ya. Jadi bedanya itu cuma sidik saja. Ya. Ibnu Taimiyah itu ngelarang orang itu ziarah ke kuburnya tok tanpa ke Masjid Nabawi. Ya. Tapi kalau seandainya seorang itu kalau ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah Nabi, itu pasti dia apa? Ziarah ke Masjid Nabawi. Ya. Yang tidak diperbolehkan ini menurut Syekh Ibn Taimiyah apa? Hanya berkunjung ke kubur Nabi Muhammad SAW, tidak berkunjung kepada apa?
ke masjid Nabi Muhammad SAW. Jadi niatnya cuma ke kubur. Ya. Yang pertama, anna safar ilaihi innama huwa safar ila masjidihi wa huwa mustahab bin nasi wal ijma'. Sehingga safar ke kuburnya Nabi itu adalah safar ke masjidnya Nabi. Wa huwa mustahab bin nas wal ijma'. Dan ini perkara yang disunnahkan dengan nas Nabi dan juga disepakati oleh seluruh ulama. Nah, jadi Imam Ibnu Taimiyah ini apa? Hanya beliau ingin menyatukan. Kalau ziarah Masjid Nabawi itu ya padha wae ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lianna hadza safar huwa lil masjid fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da dafni wa qabla dukhulil hujra wa ba'da dukhulil hujra fi fa huwa safar ila al masjid sawa'an kana al qabru hunaka aw lam yakun. Fala yajuzu an yushbihahu bihi safar ila qabri mujarrad. Ya. Yang kedua, beliau mengatakan di sini safar menuju Masjid Nabawi itu disyariatkan di saat Nabi hidup dan juga di saat Nabi Muhammad SAW telah tiada. Baik Nabi itu sudah di dalam kubur atau Nabi belum di dalam kubur, itu tetap disunahkan untuk ziarah kubur, ziarah Masjid Nabawi. Ya. Sehingga tetap diperbolehkan seseorang itu berziarah ke Masjid Nabawi sekaligus ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Ibnu Taimiyah di sini mengatakan tidak diperbolehkan itu mengumpamakan seseorang itu safar hanya ke kubur saja. Yang tidak diperbolehkan itu menurut pemahamannya Ibnu Taimiyah. Tsumma qala anna safar ila masjid alladhi yusamma safar li ziyarah kubrihi wa ma ajma'a alaihi muslimun zilan ba'da zil wa amma safar ila sa'iril kubur fala ya'rifu an ahadin minas sahaba wa tabi'in lahum bi ihsan bal wala an atba'it tabi'in. Ya. Kemudian beliau ngambil kesimpulan bahwasanya safar ke Masjid Nabawi atau juga sekarang dinamakan dengan ziarah kubur Nabi Muhammad SAW, itu ulama kaum muslimin bersepakat bahwasanya itu diperbolehkan. Dan diperbolehkannya itu generasi demi generasi semuanya itu ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Daripada zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, semuanya berkunjung kepada ziarah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau di sini mengatakan ziarah kepada selain Nabi Muhammad SAW itu yang tidak kita ketahui. Ya, riwayatnya daripada para sahabat. Ya, ini menurutnya apa? Menurut Imam Ibnu Taimiyah. Jadi tidak ada sahabat yang di sini apa? Yang mereka safar sampai ziarah ke kuburnya Nabi Allah Musa, Nabi Allah siapa lagi yang ada? Dzulkifli, Nabi Allah Hud dan lain sebagainya. Mereka itu tidak ada di antara mereka yang berkunjung ke kubur-kubur para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga menurut pendapat Ibnu Taimiyah itu tidak bisa disamakan dengan berkunjung atau ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ke kubur Nabi maka setiap generasi itu semuanya berziarah. Nah, kenapa kok tidak disamakan? Karena Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya ziarah ke Nabi itu ziarah ke Masjid Nabawi. Jadi intinya ketika seseorang itu dia mau umrah, dia diperbolehkan ziarah. Ketika mau haji, dia diperbolehkan ziarah. Ya. Maka ini adalah pendapat yang bisa untuk apa? Yang bisa untuk menyatukan perbedaan pendapat. Ya. Karena ada sebagian orang yang sampai mengkafirkan waliyadzubillah. Ya, tidak diperbolehkan sama sekali. Ya, bahkan di antara mereka ada yang berbangga, saya haji tapi saya tidak ziarah Nabi. Dia bangga, dia mengatakan itu adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal ya kita sudah jelaskan tadi bagaimana hadis fadilah orang yang berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Sayyid Muhammad bin Ayyub al-Maliki beliau mengatakan fayustafad min kalami Syekh Ibnu Taimiyah faedah muhimmah jiddan. Maka kita ambil manfaat daripada ucapan Syekh Ibnu Taimiyah faedah yang sangat penting sekali. Apa? Wahya annahu la yatasawwar abadan an yushaddu zair rahlahu qasidan ziyaratal qabri wahdahu thumma la yadkhul ila al-masjid wa yusalli fi
liyastafid min barakati wa mudhafa'ati salati wa radhatil jannah allati fihi. Yang pertama, bahwasanya tidak mungkin bagi seseorang yang berziarah kubur Nabi Muhammad SAW, dia itu cuma ziarah kubur Nabi saja, kemudian tidak masuk masjid, tidak sholat 2 rakaat, tidak sholat di Raudhah. Itu tidak mungkin, ya kan? Karena kuburnya Nabi Muhammad SAW yaitu ada di Masjid Nabawi, di sampingnya itu ada Raudhah. Jadi ketika seseorang itu dia itu hanya bertujuan ziarah kubur Nabi, itu tidak kebayang bagaimana dia cuma ziarah kubur Nabi kemudian tidak masuk Masjid Nabawi. Tidak mungkin, tidak tergambarkan itu, tidak bisa. Karena kubur Nabi Muhammad SAW itu ada di Masjid Nabawi. Sehingga setiap orang yang ziarah kubur Nabi Muhammad SAW pasti dia apa? Masuk Masjid Nabawi. Pasti dia niat i'tikaf, pasti dia sholat 2 rakaat, pasti dia apa? Sholat di Raudhah, ya. Karena di situ dilipat gandakan pahala. Sehingga kata beliau tidak terbayang bagaimana orang itu hanya berziarah ke kubur Nabi saja tanpa ziarah ke Masjid Nabawi. Tidak tergambarkan. Wa yuqabilu annahu la ya'qil abadan an yashudda zair rahlahu qasidan ziyaratal masjid wahdahu thumma la yatawajjah ila ziyarah wa la yakif bil qabri syarif li salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi radhiyallahu anhu. Dan juga tidak terbayangkan bagi seseorang yang dia itu mengeluarkan biaya yang banyak, mengeluarkan waktu, menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk ke Masjid Nabawi, kemudian tidak mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena cuma sampingnya tok. Mosok kemudian setelah sampai ziarah ke Masjid Nabawi, dia sholat di Raudhah, kemudian dia tidak mengucapkan salam sama Nabi Muhammad SAW. Maka kata beliau, itu tidak tergambarkan bagi seorang yang berakal. Mustahil. Istilahnya orang datang ke Masjid Nabawi, dia mengeluarkan biaya yang banyak, dia menempuh jarak yang berkilo-kilo, ratusan kilo, mungkin ribuan, kemudian dia cuma datang ke Masjid Nabawi, kemudian tidak mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kata beliau ini tidak masuk akal. Ya, pasti seorang yang ziarah ke Masjid Nabawi, ya dia pasti apa? Juga mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, juga salam kepada 2 sahabatnya. Walidzalika tara Syekh yushir fi ibarati ila hadzal ma'na biqauli mathalan fa kaifa yaj'alu safar ila masjidir rasul alladhi yusammi ba'dun nas ziyaratul qubur mithlu safar ila qubril anbiya wa biqauli inna safar ilaihi innama huwa safar ila masjidi wa biqauli inna safar ila masjidi alladhi yusamma safar li ziyarati qabri wa ma ajma'a lil muslimun. Maka beliau Syekh Maliki mengatakan Syekh Ibnu Taimiyah itu mengisyaratkan yang seperti yang sudah dijelaskan itu tadi. Mustahil seseorang itu ziarah kubur tapi tidak ziarah Nabi, atau mustahil seorang yang ziarah kubur Nabi tidak datang ke Masjid Nabawi, atau juga mustahil seseorang yang datang ke Masjid Nabawi tapi tidak ziarah kubur Nabi. Sehingga Syekh Ibnu Taimiyah itu mengisyaratkan di dalam ucapannya ini. Ya. Fa kaifa yaj'alu safar ila masjidir rasul alladhi yusammi ba'dun nas ziyaratil kubur mithal safar ila kuburil anbiya. Ya, maka bagaimana mungkin seorang yang safar ke Masjid Rasul itu sama seperti ziarah ke kubur saja. Ya. Atau ucapannya beliau, inna safar ilaihi innama huwa safar ila masjidi. Sesungguhnya safar kepada Nabi itu sama seperti safar kepada masjidnya. Karena ya kuburnya ada di dalam masjidnya. Ziarah ke masjidnya sama seperti ziarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga mengatakan, inna safar ila masjidi, safar ke masjidnya yang juga terkadang dinamakan safar untuk ziarah kuburnya, itu adalah sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin akan diperbolehkannya. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah ini ya mengisyaratkan seperti makna yang tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Setiap yang ziarah Masjid Nabawi pasti ziarah kubur, setiap yang ziarah kubur pasti ziarah Masjid Nabawi. Fahadha ar-ra'yul jayyidun nafiz yahillu mushkilatan kubra
farraqat bainana ma'asyiral muslimin. Ini adalah pendapat yang bagus daripada Ibnu Taimiyah yang bisa menyelesaikan masalah yang besar yang menjadikan kaum muslimin ini berpecah belah. Boleh tidak ziarah? Ya, sampai ada yang mengatakan kufur waliyadzubillah, sampai ada yang mengatakan syirik waliyadzubillah. Ya, sedangkan Syekh Ibnu Taimiyah sendiri tidak ada masalah. Wa bisababiha kafara ba'duna ba'dhan. Sampai gara-gara sebab itu sebagian kaum muslimin mengkafirkan kaum muslimin yang lain yang mengeluarkan mereka daripada Islam. Walau salaka man idda'ana mutbi'un lis-salaf maslaka Ibnu Taimiyah imam as-salaf fi afsri wal tamasa lin-nasil udhra fi maqasidihim wa husnul dhanni bihim la salima jami'u afir min dukhulin nar wa fazu bil jannah daral qarar. Kalau seandainya mereka yang mengklaim mereka itu mengikuti jalannya para salaf, kalau seandainya mereka mengikuti jalannya Ibnu Taimiyah yang itu jadi imamnya para pengikut salaf di zamannya, dan mereka itu memberikan udzur kepada kaum muslimin dan husnudzon, tujuan mereka itu juga sama, bertujuan kepada ke masjid, maka mereka itu tidak bakal saling mengkafirkan satu sama yang lain. Niscaya mereka bakal menyelamatkan muslim yang lain daripada api neraka dan mereka bakal masuk surga bareng-bareng. Kalau seandainya orang yang mengklaim saya ngikut salaf, coba kamu ngikuti caranya Ibnu Taimiyah di dalam bersikap. Ini saya bakal selamat semuanya. Ya, tapi orang yang mengklaim salaf, tidak ngikuti salaf, juga tidak ngikuti Ibnu Taimiyah. Ya, ini yang bermasalah. Akhirnya malah mengkafirkan satu sama yang lain waliyadzubillah. Wa hadza huwal haqqul ladzi nadinullah bihi wa na'taqidu bi kulli sikin sawa'an sarahna bihi aw lam nusarrih. Maka ini adalah kebenaran yang kami ini berpegang teguh dengan kebenaran ini, dan kami menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran ini, dan kami meyakininya dengan sebenar-benarnya, baik kita itu jelaskan secara nyata atau tidak kita jelaskan. Ini adalah i'tiqad kita, ini adalah keyakinan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, ziarah kepada Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Dijadikan kita termasuk yang membesarkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan kita termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratil maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ala dinni yaqul ya sallallahu jama syamilah wa namru ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اغضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم لقضاء فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسوياء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.